Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Inayah Kamila dengan NIM 100111382025180 dari kelas C Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai diare. Apa itu diare dan bagaimana situasi diare di Indonesia? Diare adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan buang air besar encer 3 kali atau lebih dalam sehari. Penyakit diare ada di peringkat 13 penyebab kematian secara umum di Indonesia dengan proporsi 3,5%. Sedangkan untuk kategori penyakit menular, diare menduduki peringkat ketiga. Penyebab diare. Penyakit diare umumnya terjadi ketika cairan dari makanan tidak dapat diserap usus dengan baik atau ada terlalu banyak cairan yang disekresikan ke usus. Normalnya, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kita konsumsi dan meninggalkan kotoran atau feses tengah padat. Penyebab diare amat beragam dan kadang pemicu pastinya tidak diketahui, namun kebanyakan orang mengalami penyakit ini karena infeksi bakteri akibat mengonsumsi makanan yang tidak steril atau telah terkontaminasi. Lalu, apa saja jenis-jenis diare? Diare akut. Diare akut adalah diare yang muncul secara tiba-tiba dan berlangsung selama 3 hari hingga seminggu. Diare kronis adalah diare yang dapat berlangsung selama 4 minggu atau lebih. Gejalanya sudah ada dalam waktu yang lama dan berkembang secara perlahan. Diare persisten adalah buang-buang air yang berlangsung lebih dari 2 minggu tapi tidak lebih dari 4 minggu. Durasi buang-buang air lebih lama daripada diare akut, lebih singkat daripada diare kronis. Tanda dan gejala diare. Seseorang dikatakan mengalami diare bila frekuensi buang air besarnya menjadi lebih sering dari biasanya. Gejalanya adapun seperti berikut: feses lembek dan cair, feses keluar dalam jumlah yang banyak, sakit dan kram perut, mual muntah, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus, demam, dehidrasi, hingga feses berdarah. Lalu, apa saja faktor-faktor risiko diare? Yakni, yang pertama, jarang mencuci tangan setelah ke toilet, penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak bersih, jarang membersihkan dapur dan toilet, sumber air yang tidak bersih, serta makan makanan sisa yang sudah basi. Selain faktor tersebut, perubahan pola makan selama beberapa hari juga dapat menyebabkan diare akut. Hal ini termasuk pada peningkatan asupan minuman kopi, teh, minuman bersoda, atau permen karet yang mengandung gula yang sulit diserap. Pengobatan dan pencegahan diare. Penderita diare dapat meminum cairan elektrolit guna mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Selama diare, konsumsi makanan yang lunak dan antibiotik atau obat anti diare. Untuk mencegah diare, dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan makanan serta lingkungan. Misalnya dengan mencuci tangan sesudah buang air dan sebelum makan, mencuci buah dan sayur sebelum dikonsumsi, serta menghindari konsumsi makanan dan meminum air yang tidak dimasak hingga matang. Demikianlah hasil pemaparan mengenai diare. Terima kasih banyak atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.